Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raffi Zoski dan sekarang aku akan menjelaskan mengenai apa itu limbah B3. Terkadang kita bingung, apakah limbah B3 berasal dari rumah tangga? Atau juga dari rumah sakit? Atau dari tong sampah di sekitar kita? Kita nggak tahu. Tapi sebenarnya limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya atau beracun. Itu sesuatu kegiatan yang mengandung zat yang dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Limbah ini memiliki sifat yang mudah terbakar, beracun, korosif, reaktif, ataupun dapat menyebabkan infeksi. Karena itu limbah B3 tidak boleh dibuang sembarangan dan harus dikelola secara khusus. Macam-macam limbah B3 yaitu limbah dari industri, limbah medis, limbah rumah tangga tertentu seperti baterai dan lampu bekas, serta limbah laboratorium. Limbah laboratorium menjadi salah satu limbah B3 yang paling sering mengandung bahan kimia dan berbahaya di mikroorganisme. Oleh karena itu, limbah laboratorium harus dipisahkan berdasarkan jenisnya dan juga disimpan dalam wadah yang khusus, serta dilakukan pengolahan dengan cara yang aman, seperti sterilisasi, dan juga incinerisasi. Di mana nantinya dengan pengelolaan yang aman, dampak limbah B3 terhadap lingkungan dapat dikurangi. Di Indonesia, terdapat 4 aturan utama yang menjelaskan tentang limbah B3. Yang pertama adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menjelaskan kalau pemerintah dan pelaku usaha harus mengelola limbah B3 agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang klasifikasi limbah B3 dan juga mengatur kalau jika kita menghasilkan lebih dari 50 kg limbah B3, maka maksimal penyimpanannya hanya 90 hari dengan manifest digital real time. Yang tiga adalah Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yang menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 dari industri, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga penimbunan akhir. Dan juga mengatur kalau di TPS itu ada izinnya ya teman-teman kalau ingin menyimpan limbah B3. Dan juga setiap kemasannya harus ada simbol jenis bahaya yang terkandung di dalam bahannya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah Permen LHK nomor 9 tahun 2024. Benar ini aturan baru yang menjelaskan dan mengatur tentang sampah dari rumah tangga dan perkantoran yang mengandung limbah B3 seperti baterai bekas, kemasan cat, dan juga obat kadaluarsa. Nah, barang-barang ini tidak boleh dibuang sembarangan ya teman-teman, harus dikasih ke pihak ketiga yang resmi. Walaupun kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan limbah B3 sudah ditetapkan, namun kondisi aktualnya tidak seindah yang diharapkan. Secara inventarisasi saja, masih banyak laboratorium yang ditemukan tidak melakukan pendataannya secara berkala, sehingga limbah B3 sulit untuk dikontrol. Lalu yang kedua, dari segi penyimpanan, masih banyak ditemukan laboratorium yang menyimpan limbah B3-nya itu secara sembarangan, seperti ditaruh di area rawan banjir atau di tempat yang tidak seharusnya, sehingga secara teknis masih memiliki kemungkinan untuk merusak lingkungan sekitarnya. Lalu, dari segi pelabelan, mayoritas laboratorium hanya menuliskan nama bahan kimianya saja, tidak menuliskan bahaya apa yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Apakah limbah tersebut bisa infeksius, korosif, atau eksplosif. Dan yang terakhir, dari segi pengangkutan, alur pengangkutan dari laboratorium tersebut masih belum terpusat dan tidak sinkron, sehingga menyebabkan penyimpanan dari limbah B3 tersebut bisa melebihi dari batas 90 hari. Saran pertama adalah pengetahuan. Ya, benar. Semua mahasiswa yang bekerja di laboratorium harus paham betul mengenai berbagai reagen yang berpotensi menjadi limbah. Mengenai cara penanganannya setelah pemakaian. Jangan disatukan dalam satu wadah atau langsung dibuang di tong sampah. Atau juga dilarutkan pada saluran yang tak tahu kemana berarah. Sehingga semuanya ada tata kelolanya. Semua harus dilabeling dengan jelas mengenai manajemen safety data sheets. Lalu yang kedua, ITB memiliki fasilitas yang nantinya akan menampung berbagai timbulan dari limbah-limbah berbagai laboratorium fakultas untuk dilakukan pretreatment sebelum diserahkan kepada pihak ketiga. Jika fasilitas tersebut nantinya sudah terjangkau, maka dapat diaplikasikan pada tiap-tiap laboratorium fakultas agar beban treatmentnya terbagi dan juga terdistribusi dengan baik.
Mari jadikan laboratorium tempat untuk mencetak inovasi, bukan tempat yang menimbulkan polusi. Terima kasih.